saya ingin tahu ada perbedaan apa dari tangkai padi ini. Yang bisa diterangkan nggak apa perbedaan dengan ini yang nggak pakai nih? Gini Pak ya, sebelum pakai planaripator saya sendiri juga nggak tahu kalau dari batang terakhir mau berbuah ini bisa panjang. Kalau yang tidak pakai itu biasanya lebih pendek Pak. Di sini dia daunnya tuh lebih pendek. Kenapa hasilnya nggak bagus, nggak banyak? Karena biasanya kalau yang pendek ini tertutup oleh daun Pak. Tertutup oleh daun, jadinya ini contohnya yang tidak pakai. Jadi dia sepotong ke bawah nih sampai ke dahan itu nggak berisi, kosong. Jadi cuma kelihatan banyak, kelihatan tebal. Nah, tapi kalau yang ini yang pakai planaripator dia sampai ke ujung sini ada isi semua Pak. Dia. Nah, terus saya juga kebetulan karena untuk mengembangkan planaripator untuk kepentingan petani juga, saya sampai teliti benar Pak, saya hitung. Dari satu rungge ini panjangnya mungkin sama kelihatannya, tapi saya hitung bijinya itu perbedaan banyak, yang jadi maupun yang tidak itu sampai 30 bulir padi Pak. Yang ini sampai 142, ini cuma 108. Nah itu belum saya hitung yang bagus dan yang tidak. Kebetulan ini banyak yang biji mati. Kalau kita rinci lagi ini hampir cuma 90 bulir Pak yang jadi. Itu 142. Nah ini 142 jadi semua. Dan secara otomatis kalau kita hitung per rungge aja itu bedanya sekian bulir padi berapa ribu kilo perbedaan kalau dalam 1 hektar. Ya memang secara sepintas, secara kasat mata itu sama. Kelihatannya oh dia juga isinya panjang gitu, kita juga panjang. Tapi kalau diteliti dengan cermat itu jauh sekali perbedaannya Pak. Jadi banyak yang kosong kalau padi banyak ini ya. Yang kosong. Banyak kosong. Tapi kalau ini penuh kan? Kalau ini penuh isinya dari ujung sampai bongkar. Nah kebetulan kalau sebelumnya saya juga pakai skor. Udah kelihatan itu skor, cuma kalau kayak itu cuma didoping Pak, isinya nggak kenceng. Nah ini yang nggak pakai itu lebih cerah, lebih kenceng bahkan. Untuk padi jelas lebih berat nantinya. Ya untuk padi lebih berat. Oke dah itu aja Bapak ya perbedaannya. Mungkin saya tambahin juga Pak, kalau petani mungkin lihat tebal dan tidaknya. Wah padi gua nggak pakai planaripator juga tebal. Tapi kalau diamati dengan teliti, biasanya kalau yang pakai planaripator dari pinggir pematang atau pinggir galengan satu dapur 30 sampai ke tengah rata-rata 30. Tapi kalau yang nggak pakai itu, yang pakai konvensional kelihatannya aja tebal. Dari tengah 30, kalau dihitung ke tengah ke ujung mungkin yang di tengah cuma 15 ataupun 20. Dia cuma kelihatannya doang ya. Kelihatannya aja dia lebih tebal karena pohonnya nggak berdiri. Dia pohonnya agak miring. Kemudian juga batang padinya banyak yang hampa. Kalau yang nggak pakai planaripator, kalau yang pakai planaripator dari pinggir sampai ke tengah itu rata, dia tegar semua. Nah, cara pengairannya untuk planaripator gimana, Pak Parda? Apa harus sama dengan yang lain atau ada kelebihan atau harus airnya gimana ukuran untuk pemakaian planaripator ini? Nah, sekarang mungkin bagi para petani nanti yang belum coba, penggunaan pupuk planaripator, ya karena saya juga kemarin baru pertama kali mempergunakan, tapi setelah saya amati, paling efektif penggunaan planaripator adalah 3 hari sebelum kita tebar, itu udah diaduk dulu dengan pupuk biasa, dengan urea. Urea dan TS. Jadi setelah 3 hari baru kita gunakan. Dan kemudian untuk airnya itu dalam 1 minggu setelah kita menyebar urea, kita tabur, itu jangan sampai ada yang keluar Pak. Oh gitu. Iya, karena dia bereaksi dengan itunya hampir paling cepat 3 hari atau 4 hari. Jadi kalau pas habis kita tabur airnya kita buang, itu dia ikut ke bawah, ikut lewat. Jadi airnya harus tergenang selama 3 hari. Airnya harus tergenang minimum 3 hari. 3 hari. Ya maksimumnya 1 minggu. Dan itu tidak boleh terlalu banjir ya. Dan tidak boleh terlalu banjir. Awalnya ini padi ini, katakanlah orang yang lewat di sini mengatakan padi ini sudah mati, sudah putus ya. Harapan saya pun sudah putus pada waktu itu. Cuman alhamdulillah dengan pertolongan obat
aktivator. aktivator, alhamdulillah padi saya itu bisa tertolong kembali. Nah, dengan hasilnya, istilahnya walaupun ini belum dipanen, dengan tumbuh padi yang begini, saya mengucapkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perusahaan yang telah membantu kami di dalam masalah ekonomi pertanian. Alhamdulillah, mungkin Bapak bisa melihat di dalam masalah tumbuhnya padi ini. Ini yang memakai yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini yang tidak pakai ini. Hasilnya dia cuman mungkin kelihatan oleh bapak-bapak. Nah, sekarang yang pakai ini, yang kelihatan mungkin daunnya masih hijau, ya, cuman padinya sudah kuning. Nah, maka kami mengajak juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang khususnya petani, mengajak kami supaya memakai obat Dexan atau Plant Activator. Ya, sebentar Pak, yang nggak pakai biasanya hasilnya berapa Pak? Yang nggak pakai Plant Activator 1 hektar biasanya berapa Pak? Nah, dulu ini ya, nah, dulu itu dia pernah mendapatkan sampai 5 ton atau 4 ton. Yang sekarang panen Pak? Sekarang panen ini, katanya sekarang panen ini mendapatkan 5 ton. 5 ton. Nah, sedangkan punya kami ini Yang pakai dikira-kira berapa Pak? Ini kira-kira mungkin di perkiraan saya yang pakai ini perkiraan 7 itu saya dapat 7 ton. dapat ya. Ya, maka hasilnya ya saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat bantuan daripada perusahaan Dexan ini yang memberi dorongan kepada kami, maka kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, jadi kalau menurut beliau Pak Haji Yasin sendiri itu dia hasil yang paling bagus di sini ada 7 ton. Jadi kalau rata-ratanya sebenarnya 6 ton. Jadi 7 itu hasil yang paling bagus. Menurut estimasi dari PPL yang ada di sini juga penggarapnya Pak Haji Ujang juga Pak Ombeng sebagai pelaksana di lapangan itu memperkirakan kurang lebih bisa 9 ton masuk. Itu setelah diambil bawon.